Nah, makanan gimana? Masuk gak di lu di sana? Wah, syukur sih masuk. Jadi makanan itu Timur Tengah pasti ada. Oh, enak, udah aman. Timur Tengah ada, tapi karena pesertanya mayoritas kan bule. Jadi makanan internasional lah. Oh, masih aman. Kayak pasta-pasta atau makanan yang kurang lebih ya istilahnya bule tuh kemakan. Iya. Kalau di gua yang penting tetap ada nasi, walaupun nasi biasanya nasi dengan rempah-rempah gitu kan. Oh, nasi Kalau di mandi. sana, nasi mandi. Kebuli. Iya, masih kayak gitu. Kambing. Oh, masih masuk. Masuk banget. Masih masuk, Tapi enak. tetap ada rasa kangennya juga makanan Indo. Iya. Sama tiba-tiba gue liat di Instagram dia ini ada orang Indonesia yang negor lu. Oh iya. Yang orang mukanya orang Arab sih ya. Iya. Nggak kelihatan orang Indonya. Itu panitia aja. Itu panitia. Itu panitia. Itu jadi dia ada di salah satu posnya itu dan katanya tuh dia udah standby-nya tuh 1 malam dulu ngemping di tengah guru. Buat ketemu lu. Iya, pakai uang. Gile. Boleh. Oh, dia kerja di sono. Kerja di sana. Nah, gimana? Tapi seru aja ya? Seru. Capek tapi seru lah. Oke, bagian rally yang paling capek di semua tubuh apa aja? Nah, jadi tadinya gue kira ya mungkin kayak kaki atau tangan gitu. Tapi ternyata enggak. Apa? Lebih ke punggung, bagian belakang. Hah? Jadi yang kaitannya sama tulang ekor nih sampai ke leher sini ke atas itu bagian yang paling Sakit. kerja keras lah. Nih Kenapa? kayak dia nerima goncangan. Oh, nahan poros. Nahan poros. Oh, Kita dengan porosnya nahan. sehari balap berjam-jam kan dan 14 hari gitu nonstop istilahnya itu ya istilahnya kerja keras banget kan. Oh, kan. berarti kalau misalnya core-nya yang dihajar harus planking latihannya tuh. Rally. Yoi. Iya. Gue depan gini nih makanya nih guru besar satu ini Bapak gua Fahri Roman nggak cuma yang kaitannya nutrisi, ya kan? Kaitan teknik nyetir, tapi kaitannya juga untuk olahraga ya. Olahraga core tubuh. Kalau core tubuh yang diajari rally, ibarat tape ada sumbu tape di tengah tuh. Semakin sumbunya tebal, tapenya nggak goyang. Oh iya. Benar ya. Benar ya. Dicolok. Iya. Tapi kayak tapenya justru di situ. Sampai di situ. Jadi lebih ke di punggung sih, bukan di tangan atau di kaki. Nah, Itu. momen palingnya apa aja di sana? Jadi gini, sebagai orang Indonesia nih ya, mungkin kalau lo pengalamannya udah banyak. Orang Indonesia tuh jarang yang namanya nyetir gurun pasir, karena kita nggak ada gurun pasir, ya kan? Jadi dari segala macam medan off-road, yang paling gua takutin adalah gurun pasir. Kenapa? Pengalamannya paling minim. Paling tekniknya tuh iya, nggak tahu. Iya, Kalau iya, mau iya. hutan, lumpur gitu, tanah-tanah gitu udah biasa di sini banyak. Tapi giliran gurun pasir itu gue jujur takut. Apalagi kalau gurun pasirnya luas gitu, lo lagi nyetir, lo pandangan lo ke segala arah tuh sama. Bukit-bukit pasir ya gitu. Iya. Itu rasanya kayak Kagak ada patokan ya? Gak ada patokan. Itu rasanya kayak lo disuruh berenang di tengah samudra gitu loh. Aduh, iya lagi bener. Ada kayak parno itunya gitu. Pertama parnonya lo kapannya bisa nyangkut. Ambles di pasir, lembut gitu kan. Kedua, nyasar. Kalau udah nyasar, itu rasanya kayak aduh, ini bisa nggak ya ketemu finish nih gitu. Ada ketakutan kayak gitu. Tapi berarti dengan minimnya itu tuh lu coba aja, hajar aja gitu. Akhirnya mungkin karena gua tahu nih gua underdog nih kalau di Dakar nih ya. Jadi gua tiap harinya hati-hati banget gitu buat bisa ngejalanin sampai ke finishnya. Itu gue penasaran dah, gurun pasir itu pasirnya padat sih, apa ada kayak ada gotnya gini? Ada gotnya dan itu kan naik turun terus kan nggak rata pasirnya kan, bukit-bukit gitu. Anjir. Dan itu waktu tahun lalu kan gue sempet latihan tuh atas rekomendasi lo di Gurun Sahara di Afrika. Bener. Gue belajar tuh Par. Jadi misalnya cara nentuin yang lebih padat pasirnya sama yang lebih lembeknya tuh gimana? Gimana? Jadi ngebaca arah angin. Jadi arah angin tuh kelihatan tuh dari hembusan pasirnya. Jadi kalau misalnya sisi pasir itu dia kedorong sama arah angin, itu sisi yang lebih padat ketimbang sisi sebaliknya. Oh, kalau yang lembek kena angin nggak ini. Kalau yang lembek tuh sisi yang nggak kena angin, kan dia bukit-bukit gitu tuh. Oh. Nah, lo tinggal lihat di bukit-bukit itu angin kedorong. Kayak gitu. Jadi ilmu yang gue dapat itu tuh selain ilmu dari lo ya. Iya. Dua yang gue pelajarin itu adalah si
pasir itu kalau kita nemuin kayak misalnya ada jejak onta atau kotoran onta, itu dipastikan padat. Karena onta aja lewat situ. Iya benar. Jadi onta tuh katanya kayak punya punya insting ya buat cari yang padatnya. Dan jejak onta emang banyak di gurun pasir gitu. Jadi itu jadi patokan juga tuh. Kalau ada kotoran onta, gua gas. Ada jejak kaki onta, gua gas lewat situ. Berarti pakai ban AT atau MT? MT? Pakai MT. Tapi sebenarnya mau AT mau MT, yang terpenting tekanan angin sih. Dia harus rendah banget. Sama kayak off-road biasa dong? Enggak, apa lebih rendah lagi? Lebih rendah lagi. Sampai bener-benernya kayak kempes banget. Gembes kayak udah mau copot gitu. Oh gitu? Tekanannya tuh bisa sampai ke 10 PSI gitu. Dia nggak bahaya sih. Kan lu ngebut nih. Bannya gembos. Apa nggak lepas-lepas tuh? Nah, jadi emang sebenarnya itu teknik nyetirnya lagi yang kita harus kuasain. Lo nggak bisa kayak main beloknya dikagetin atau pas lagi manuver lo gasnya terlalu agresif. Kalau nggak kelepas dia dari si velgnya, bannya. Anjing, serem.